Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Adelia Yufinda. Berhubung Rabu nanti kita akan melakukan penilaian harian materi sudut dan garis, maka simak video ini ya, karena kita akan membahas beberapa latihan contoh soalnya. Oke, soal yang pertama. Sudut 17 derajat 3 menit dinyatakan dalam satuan derajat menjadi, kalian ingat kan gimana cara mengubahnya dari yang asalnya ada menit jadi derajat. Pertama kita fokus ke 3 menit dulu. 3 menit dikali 1/60, karena 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat, maka hasilnya 3/60 sama dengan 1/20. Disamakan penyebutnya biar jadi 100 kali 5/5 sama dengan 5/100 sama dengan 0,05. Jadi 17 derajat ditambah 3 menit sama dengan 17 derajat ditambah 0,05 derajat sama dengan 17,05 derajat. Oke, jadi 17 derajat 3 menit dijadikan satuan derajat menjadi 17,05 derajat. Soal nomor 2. Besar sudut penyiku dari 21 derajat 6 menit adalah, pertama kita perhatikan dulu 6 menitnya. Kita ubah ya. 6 dikali 1/60 biar dijadikan derajat, jadi 6/60 sama dengan 1/10 sama dengan 0,1. Lalu kita jumlahkan dengan 21-nya. 21 derajat ditambah 0,1 sama dengan 21,1 derajat. Yang ditanya adalah besar penyiku. Yang penyiku itu totalnya menjadi 90 derajat. Jadi 21,1 derajat ditambah X sama dengan 90 derajat. Kedua ruas dikurangi 21,1 derajat, maka X sama dengan 68,9 derajat. Maka besar penyiku dari 21 derajat 6 menit adalah 68,9 derajat. Perhatikan di soalnya, apakah hasilnya ini akan dalam bentuk derajat atau dalam menit atau dalam detik ya. Kalau dalam menit tinggal dikalikan 60, kalau ya seperti itu. Lalu nomor 3. Besar sudut pelurus dari 90 derajat 30 menit adalah, kasusnya mirip-mirip dengan yang nomor 2. Yang berbeda adalah pelurus. Pelurus ini totalnya adalah 180 derajat. Oke, pertama seperti yang tadi ya, 30 menit dijadikan derajat, dikali 1/60 sama dengan 30/60 sama dengan setengah, sama dengan didesimalkan menjadi 0,5. Dijumlahkan 90 derajat ditambah 0,5 sama dengan 90,5 derajat. Yang ditanya adalah pelurusnya. 90,5 derajat ditambah sesuatu, yaitu pelurusnya, sama dengan 180 derajat. Maka X-nya adalah 89,5 derajat. Maka besar pelurus dari 90 derajat 30 menit adalah 89,5 derajat. Oke, ke pertanyaan berikutnya. AE tegak lurus dengan BE. Besar sudut BEC sama dengan 46 derajat. Besar sudut CED sama dengan 6Y dan besar sudut AED sama dengan 8Y. Tentukan besar sudut AED. Kita lihat gambarnya ya.
AE, ini A, ini E, tegak lurus dengan BE ini. Maka ini akan membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Besar sudutnya 90 derajat. Lalu yang ditanya adalah besar sudut AED ini ya. AED ini sama dengan 8Y. Berarti kita harus tahu berapa besar Y-nya ini. Karena ini sudut satu putaran penuh, maka totalnya adalah 360 derajat. Kita jumlahkan semuanya ya. 90 derajat ditambah 46 derajat ditambah 6Y ditambah 8Y sama dengan 360 derajat. Kita jumlahkan menjadi 136 derajat ditambah 14Y sama dengan 360 derajat. Kedua ruas dikurangi 136. 14Y sama dengan 224 derajat. Lalu kedua ruas dibagi 14, Y sama dengan 16 derajat. Oke, kita sudah dapat Y-nya berapa, tinggal kita substitusikan ke 8Y. Sudut AED sama dengan 8Y sama dengan 8 dikali 16 sama dengan 128 derajat. Maka besar sudut AED adalah 128 derajat. Oke, begitu nomor 4. Kita beranjak ke nomor 5. Nomor 5. PO, garis PO tegak lurus dengan garis SR. Maka besar sudut QOR adalah, kita lihat di sini sudah ada besar sudutnya ya, tapi belum jelas. Di sini PO, ini Q. POQ adalah 3B tambah 8 derajat dan QOR 5B tambah 10 derajat. Karena PO, garis PO dan garis SR ini tegak lurus, maka POR ini siku-siku atau 90 derajat. Maka besar sudut POQ ditambah besar sudut QOR sama dengan 90 derajat. Ini 3B ditambah 8 ditambah 5B ditambah 10 sama dengan 90 derajat. Baik, kita lanjutkan. Kita jumlahkan yang ada koefisien B-nya, jadi 8B ditambah 18 sama dengan 90 derajat. Kedua ruas dikurangi 18, jadi 8B sama dengan 72 derajat. B sama dengan 72 dibagi 8, jadi 9 derajat. Kita sudah ketahui B-nya ya. Yang ditanya adalah besar sudut QOR. QOR ini ya. Besar sudut QOR sama dengan 5B ditambah 10 derajat. Kita substitusi nilai B-nya. Jadi 5 dikali 9 ditambah 10 sama dengan 45 ditambah 10, 55 derajat. Maka besar sudut QOR-nya sama dengan 55 derajat. Yang selanjutnya, nomor 6. Besar pelurus sudut AOC adalah AOC. Ini ya. Tapi pelurus dari ini adalah ini, COB. Maka yang kita cari adalah 3A-nya ini. Karena kita belum mengetahui A-nya ini berapa, kita harus cari. Karena berpelurus, sudut pelurus itu 180 derajat. 5A ditambah 60 ditambah 3A sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan.
8A ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Kedua ruas dikurangi 60, 8A sama dengan 120 derajat. A sama dengan 120 dibagi 8 sama dengan 15. Oke, kita sudah ketahui A-nya ini 15. Besar pelurus AOC ini berarti COB ya. Pelurus sudut AOC sama dengan sudut COB. Sudut COB-nya sama dengan 3A. Sama dengan 3 dikali 15 sama dengan 45 derajat. Jadi hasilnya adalah 45 derajat. Baik. Sekarang kita coba lihat nomor 7. Besar sudut yang bertolak belakang dengan sudut POR. Kita lihat mana POR. Ini POR. Kita lihat ya, kalau PQ ini adalah garis lurus yang dipotong oleh TR. Lalu dipotong lagi dengan garis SO yang tegak lurus dengan garis TR. Ya, di sini makanya ada perseginya di sini. Artinya sudut ini 90 derajat. Kita bisa lihat kalau sudut ini tuh 180 derajat. Karena sudut pelurus ya. Yang ditanya adalah sudut yang bertolak belakang dengan sudut POR. POR, sudut yang bertolak belakangnya maka TOQ ya. Tuh, bertolak belakang. Hal pertama yang kita harus ketahui adalah mencari nilai X-nya, karena di sini kita membutuhkannya untuk mengetahui POS ini besarnya berapa. Oke, 5X ditambah 90 derajat ditambah 4X sama dengan 180 derajat. Karena sudut lurus, kita jumlahkan 9X ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Kedua ruas dikurangi 90 derajat. Maka 9X sama dengan 90 derajat. X sama dengan kedua ruas dibagi 9, 10 derajat. Kita dapatkan X-nya berapa nih? Maka sudut POS sama dengan 5X. 5X sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 derajat. Lalu POR, sudut POR sama dengan sudut POS ditambah sudut SOR. OR sama dengan 50 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 140 derajat. Karena di sini yang ditanya bertolak belakang dengan POR. POR yang bertolak belakang itu besarnya pasti sama. Maka yang bertolak belakang dengan sudut POR sama dengan sudut TOQ. Hasilnya adalah 140 derajat juga. Begitu. Nomor 8. Besar sudut 4/5 kali penyikunya. Besar sudut itu adalah, yang pertama kita masukkan dulu. Misalnya 4/5 kali penyikunya. Kita anggap penyikunya ini sebagai X. Maka X ditambah 4/5 X sama dengan penyiku. Berarti 90 derajat. Oke. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi 5/5X ditambah 4/5X sama dengan 90 derajat. Dijumlahkan jadi 9/5X sama dengan 90 derajat. Kedua ruas dikali 5 jadi 9X sama dengan 450 derajat.
kita ke sini ya. Maka X sama dengan 50 derajat. Oke. Nah, dari sini kita ketahui nilai X-nya. Berarti 4/5 kalinya tuh berapa? 4/5 X itu sama dengan 4/5 dikali 50 sama dengan 40 derajat. Jadi hasilnya adalah 40 derajat. Oke. Yang ke-9. Yang ke-9 ini kalian harus mengetahui hubungan antar sudut ya. Misalnya ada 2 garis lurus yang sejajar. Kita anggap ini M dan N. Lalu dipotong dengan garis transversal. Kita sebut ini garis G. Lalu terdapat beberapa sudut. Pertama, misalnya kita anggap A1, A2, A3, A4. Lalu yang di sini B1, B2, B3, B4. Nah, dari sini kalian harus mengetahui sudut-sudut yang terbentuknya ya. Misalnya yang sehadap itu yang mana? Yang sehadap ini misalkan A1 dan B1 karena mereka berdua ini menghadap ke kiri atas dua-duanya ya. Tuh. Lalu A2 dan B2, A3 dan B3, A4 dan B4 nih karena menghadapnya ke arah yang sama. Lalu yang kedua ini adalah sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu posisinya ada di dalam, di tengah-tengah antara kedua garis. Misalnya B1 dengan A3. Dia berada di dalam dan berseberangan. Maka ini disebut B1 dan B1 dalam berseberangan dengan A3. Begitupun dengan B2 dalam berseberangan dengan A4. Ya. Lalu yang ketiga ada luar berseberangan. Misalnya A1 luar berseberangan dengan B3. Begitupun dengan A2 luar berseberangan dengan B4. Yang keempat ada dalam sepihak. Keduanya ada di dalam. Nih, misalnya A3 dengan B2. Lalu A4 dengan B1 itu dalam sepihak. Yang terakhir luar sepihak. Mereka ada di luar garis tapi sepihak ada sama-sama di atas misalnya. Ada semuanya di kanan atau dua-duanya di kiri. Misalnya A2 dengan B3 dan A1 dengan B4 gitu. Kalian harus memahami itu ya karena kemungkinan di ujian akan ada soal seperti itu. Biar kalian tidak terkecoh. Nomor 10. Besar sudut H adalah jika diketahui garis gambar seperti ini. Di sini ada 2 buah garis yang dipotong dengan garis transversal. Di sini terbentuk sudut G sama dengan 3X dan sudut F sama dengan X. Yang ditanya adalah sudut H, besar sudut H. Oke. Yang pertama, biar mempermudah kita cari tahu dulu berapa nilai X. Karena yang diketahui ini dan mereka ini saling berpelurus, maka sudut F ditambah sudut G sama dengan 180 derajat. Sudut F-nya ini sama dengan X ditambah 3X sama dengan 180 derajat. 4X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 45 derajat. Maka di sini 3X sudut G ini sama dengan sudut G ini sama dengan 3X
sama dengan 3 dikali 45 sama dengan 135 derajat. Nah, sudut G-nya ini 135 derajat dan sudut G dan sudut H ini saling sehadap. Keduanya menghadap kanan atas gitu. Maka besar sudut H sama dengan sudut G sama dengan 135 derajat. Maka besar sudut H adalah 135 derajat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Besar sudut A adalah, mungkin kalian sudah pernah lihat soal ini sebelumnya ya, di PPT Ibu yang ketiga kalau nggak salah, di videonya ada. Besar sudut A adalah sudut A sama dengan 2x tambah 50 derajat. Dan sudut B sama dengan 3x kurangi 20 derajat. Keduanya ini saling luar sepihak ya. Mereka ada di luar garis tapi sama-sama di sebelah kanan gitu. Jadi keduanya luar sepihak. Maka totalnya adalah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya 2x ditambah 50 ditambah 3x dikurangi 20 sama dengan 180 derajat. 5x ditambah 30 sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 150 derajat, x sama dengan 30 derajat. Oke. Setelah kita mengetahui nilai x-nya, kita tinggal substitusikan ke sudut A. Di sini ya, sudut A sama dengan 2x ditambah 50 derajat sama dengan 2 dikali 30 ditambah 50 derajat sama dengan 60 ditambah 50 derajat sama dengan 110 derajat. Maka besar sudut A sama dengan 110 derajat. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Yang ditanya adalah berapakah nilai X dan Y. Kita lihat ya gambarnya. Kalian pasti pernah melihat soal ini di latihan soal kalau nggak salah. Nih, garis PQ dan garis BC ini sejajar. Lalu dibuat garis AB dan AC kayak segini ya. Lalu besar sudut B ini 52. Di sini ada 2x, ini sudut Q ini 34. Lalu sudut ini Y. Yang paling mudah dulu kita lakukan, yaitu sudut 2x dan 34 derajat ini keduanya sehadap, sama-sama menghadap kiri atas ya. Dan maka hasilnya 2x sama dengan 34 derajat, x sama dengan 17 derajat ya, kedua ruas dibagi 2, maka x nya sama dengan 17 derajat. Yang kedua adalah mencari nilai y. Nah, pertama kita lihat dulu nih, sudut B ini PBC ini sehadap dengan sudut APQ ini, maka besar sudutnya sama, yaitu 52 derajat. Lalu 52 dan Y ini saling berpelurus, maka 52 ditambah Y sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 128 derajat. Maka nilai X-nya adalah 17 derajat dan Y-nya sama dengan 128 derajat. Oke. Selanjutnya nih. Misalnya ada dua buah segitiga yang saling berpotongan seperti ini ya. Yang ditanya adalah sudut RQM. Kita lihat dulu bentuknya. Di sini ada P, K, M, L, R,
dan Q di sini tengah-tengah. Sudutnya 80, 45, 58. Oke, yang dicari adalah RQM. RQM ini. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa RQM ini bertolak belakang dengan PQL ya. Lalu yang kita ketahui selanjutnya adalah sudut ini. QLM ini akan sehadap MLQ ini sehadap dengan LKP ini. Maka besar sudutnya adalah 45 derajat. Lalu KLQ ini sudutnya akan pelurusnya 45 derajat ini. Jadi 135 derajat. Oke. 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Maka sudut KLQ ini 135 derajat. Nah, perlu kalian ketahui kalau suatu bangun segi 4, sudut-sudutnya pasti 360 derajat. Misalnya persegi ini semua sudut-sudut dalamnya ini 90 derajat, maka jika ditotalkan menjadi 360 derajat. Begitupun dengan bangun-bangun lainnya seperti trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Jumlah sudut-sudutnya ini pasti 360 derajat. Kalau segitiga, mau segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang atau siku-siku, itu total sudutnya itu pasti 180 derajat. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kita sudah mengetahui KLQ ini 135 derajat. Nah, yang kita perlu ketahui selanjutnya adalah PQL. PQL ini berapa? PQL ini jika total sudut ini dijumlahkan hasilnya adalah 360 derajat. Kita anggap PQL ini sebagai X ya. Berarti X ditambah 80 derajat ditambah 45 derajat ditambah 135 derajat sama dengan 360 derajat. Maka X ditambah 260 derajat sama dengan 360 derajat. X sama dengan 100 derajat. Oke. Karena diketahui PQL ini adalah X, maka ini sudutnya 100 derajat. Dan karena sudut RQM bertolak belakang itu kemana ya? Bertolak belakang dengan sudut PQL, maka besarnya akan sama, yaitu 100 derajat. Oke, itu untuk nomor 13 hasilnya ya. Nomor 14, G sejajar dengan H. Tentukan nilai X, Y, tambah Z. Ini X-nya ini, Y-nya di sini, Z-nya di sini. Yang paling mudah kita ketahui adalah 2X ini, karena bertolak belakang, maka sudut ini dan sudut 2X ini sama. 80 derajat sama dengan 2X, maka X-nya sama dengan 40 derajat. Oke, kita ketahui X-nya. Yang kedua itu berarti 2X ini kan 80 derajat juga. Ini sudut yang di bagian sini dan bagian sini itu sehadap, maka kita bisa tuliskan ini 80 derajat juga. Ini pun karena bertolak belakang gitu, jadi ini pun 80 derajat karena sehadap dengan ini juga. Lalu kita bisa menghitung nilai Y-nya karena membentuk sudut berpelurus ya. Y ditambah 25 ditambah 80 sama dengan 180 derajat.
Y sama dengan 75 derajat. Lalu yang Z-nya 5Z dikurangi 40 ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat, karena sama-sama berpelurus juga ya. Ini ke sini berpelurus, ini ke sini juga berpelurus. Sama dengan 5Z ditambah 40 sama dengan 180 derajat. 5Z sama dengan 140 derajat. Z sama dengan 28. Oke, maka nilai X ditambah Y ditambah Z sama dengan X nya berapa tadi? 40 ditambah 75 ditambah 28. Aduh, tadi terlihat tidak yang bagian sini. Oke, begitulah ya. Ditambah 28 sama dengan 143. Oke, sekian hasilnya ya. Itu untuk nomor 14. Untuk nomor terakhir, nomor 15. Kita lihat. Garis AB sejajar dengan CD dan berpotongan dengan EF di titik P dan Q. Besar sudut FPB sama dengan 5X derajat dan besar sudut PQD sama dengan 2X tambah 27 derajat. Tentukan besar sudut APQ adalah. Biar mempermudah, kita lebih baik menggambarkan atau mengilustrasikannya. Pertama, garis AB sejajar dengan CD. Kita gambarkan garis sejajarnya horizontal ya. Oke, misalnya seperti ini. Ini garis A, ini B, ini C, dan D. Dan berpotongan dengan EF. EF, ada garis yang memotong ya.